Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya. Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membacakan doa bersama-sama ya. Ibu minta tolong Desira untuk memandu teman-temannya berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Desira yang telah memandu teman-temannya untuk berdoa. Baik, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran. Agnia Rizkia sudah hadir? Hadir, Bu. Suci Salwa? Hadir, Ibu. Desira? Hadir, Bu. Alhamdulillah ya, sudah hadir semua. Baik anak-anak, marilah kita mulai. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya kita bahas. Adakah yang masih ingat? Minggu lalu kita membahas apa? Siapa yang masih ingat? Struktur dan kaidah kebahasaan. Bagus Alzena, struktur dan kebahasaan ya, teks tanggapan. Apa saja strukturnya? Ada berapa struktur? 3. Evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Bagus Suci, evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Ada apa saja kaidah kebahasaan yang ada pada teks tanggapan? Kalimat kompleks, konjungsi, kata rujukan, dan diksi. Bagus Alzena, hari ini kita akan membahas lanjutan dari struktur dan kaidah kebahasaan tersebut. Nah, sebelumnya kalian silakan persiapkan dulu peralatannya ya, keperluannya, alat tulisnya, buku catatannya silakan disiapkan. Baik, hari ini kita akan membahas tentang menulis teks tanggapan kritis. Ini adalah kompetensi dasar yang kita bahas hari ini. Kemudian ini adalah tujuan pembelajarannya. Lalu, metode dan teknik pembelajaran yang kita gunakan pada pertemuan hari ini adalah, pertama metodenya TPS atau Think, Pair, and Share. Jadi nanti kalian akan Ibu bentuk menjadi beberapa kelompok secara berpasangan. Kemudian seperti biasa kalian berdiskusi dan selanjutnya akan share atau berbagi tentang hasil yang sudah kalian diskusikan. Kemudian teknik pembelajarannya ada 2, yaitu teknik menulisnya adalah 3M, mengamati, meniru, dan menambahi. Dan yang kedua adalah teknik berbicara ekstemporan. Apa yang kalian pikirkan tentang kegiatan menulis? Silakan, siapa yang mau menjawab? Ananda, Bu. Ananda, boleh Ananda. Menurut saya sulit, Bu, karena saya bingung apa yang harus ditulis. Oh, menurut Ananda sulit karena Ananda merasa kebingungan apa yang harus ditulis. Aku suka, Bu, tapi nggak terlalu banyak-banyak nulisnya. Oh, Desira suka menulis tetapi tidak terlalu banyak. Nah, tidak apa-apa ya Desira, dengan menulis itu menjadi sebuah kebiasaan yang baik, nanti bisa dikembangkan. Jangan khawatir, nanti insya Allah bisa lebih mahir lagi menulisnya, semakin bertahap seperti itu, sehingga nanti semakin bagus tulisannya. Langkah-langkah menulis sebuah teks tanggapan kritis. Kualitas tulisan kita itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah aspek isi, kemudian yang kedua adalah aspek kebahasaan, dan ketiga adalah aspek penyajian. Selanjutnya, oke, bagaimana? Apakah sudah terbayang atau sudah terpikirkan nih kira-kira topik atau objek apa yang menarik untuk kalian tanggapi? Pikirkan baik-baik, Ibu beri waktu untuk berpikir tentang kira-kira objek apa nih yang akan kalian tanggapi, yang menarik ya. Baik, kita lanjutkan. Apa yang sudah kalian pikirkan tadi, silakan diskusikan dengan kelompoknya secara berpasangan. Nanti Ibu bagi kelompoknya seperti biasa, kalian masuk ke room masing-masing ya, ke kelompok masing-masing secara berpasangan. Udah, Bu. Kelompok, berapa ini? Kelompok 1, Desira dan Ananda ya? Iya, Bu. Ya.
Bagaimana Desira, Ananda? Ada kendala tidak? Yang satu doang. Ya, Bu. Yang satu, kenapa? Desira, Ininya. Anda apa topiknya? Hoax. Hoax, oke, bagus ya. Kenapa alasan Ananda memilih hoax sebagai topik yang akan ditanggapi? Meresahkan, Bu. Oh, meresahkan. Negatif. Ada dampak negatifnya ya, bagus sekali Ananda. Kalau Desira apa Desira tadi? Internet. Internet, oh iya bagus ya. Kenapa alasannya? Indonesia masa kini, apalagi setelah masa pandemi, sangat tidak bisa dipisahkan dari internet. Bagus ya. Nah, dari dua objek tersebut, kira-kira menurut Ananda dan Desira, mana yang paling menarik? Yang hoax. Oh, yang hoax. Nah, silakan dibuat sebuah kerangkanya ya, sesuai dengan contoh yang Ibu berikan. Silakan lanjutkan ya, dan Suci, bagaimana? Topik apa yang Suci ambil dan Agnia? Aku topik gambar dan lukisan. Gia gambar atau lukisan. Oh iya, Suci karya, Gia lukisan. Kira-kira mana yang lebih menarik untuk dibahas? Karya sastra atau puisi. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, seringkali ada tugas membuat puisi. Kebanyakan teman-teman merasa tidak percaya diri dengan karyanya sendiri. Oke, bagus. Agnia dan Suci. Silakan lanjutkan diskusinya. Ibu memantau. Baik, Bu. Baik, Bu. Anu presentasinya saha, Ci? Itu aja. Alzina, bagaimana Alzina? Sudah, Bu. Sudah ya. Apa topik yang akan Alzina bahas? Topik tentang sampah. Bagus ya. Nah, Alzina alasannya apa? Karena sampah menjadi persoalan yang serius dan masih banyak orang yang buang sampah sembarangan. Oh, itu adalah alasan mendasar Alzina dan teman-teman. Kemudian berarti bentuk tanggapannya apa kira-kira? Positif, negatif? Negatif. Negatif. Berarti mengkritik. Jadi Alzina berangkat dari kehidupan di masyarakat, ada orang-orang yang terbiasa membuang sampah sembarangan. Ya, Alzina nanti kuatkan dengan sampah itu dampaknya terhadap lingkungan apa? Misalnya kan bisa menimbulkan banjir atau bencana-bencana yang lain ya. Baik, sudah kembali semuanya ke ruang utama ya. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah mendiskusikan objek apa yang menarik untuk dijadikan sebuah teks tanggapan. Baik, selanjutnya silakan perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti kelompok lain boleh menanggapi. Baik, dimulai oleh kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi. Topiknya tentang hoax. Alasannya karena meresahkan dan berdampak negatif. Tujuannya mengajak pembaca untuk mewaspadai berita hoax. Kerangka topik, objek yang ditanggapi, fenomena berita hoax. Bentuk tanggapan, kritik terhadap sikap masyarakat yang tidak cermat memilih dan membaca berita. 1. Evaluasi, penjelasan berita hoax. 2. Data, kejadian, akibat berita hoax di Indonesia. 2. Deskripsi teks, sikap dan peran masyarakat dalam menyebarkan berita hoax, kritik terhadap sikap masyarakat. Yang ketiga, penegasan ulang, yaitu simpulan berisi solusi dari sikap masyarakat dalam menerima berita, informasi, atau hoax. Sudah. Baik, silakan dari kelompok yang lain, apakah ada yang ingin memberi tanggapan terhadap objek yang dipilih oleh kelompoknya Ananda dan Desi? Menurut saya, kedua objek tersebut sangat menarik untuk ditanggapi karena keduanya merupakan hal yang dekat dengan kehidupan manusia. Jadi ini memenuhi kriteria objek yang aktual. Berarti Alzina setuju ya dengan topik yang diangkat oleh kelompoknya Desira dan Ananda. Karena tadi pandangannya Alzina adalah ini dekat sekali dengan kehidupan manusia tentang hoax ya. Oke, bagus Alzina. Sekarang lanjut ke kelompok berikutnya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Topik pertama yang dibahas adalah lagu Melly Goeslaw. Alasannya karena menarik ditanggapi, juga karena dikenal banyak orang, berkarakter, enak didengar, dan liriknya menyentuh. Tujuannya menanggapi sisi kepuitisan Melly Goeslaw. Topik keduanya ada smartphone. Alasannya, smartphone kini selalu dimanfaatkan dalam semua aspek kehidupan,
mulai dari komunikasi hingga bertransaksi. Tujuannya mengupas dampak positif dan negatif penggunaan smartphone. Bentuk tanggapannya pujian dan kritik. Yang pertama evaluasi, fenomena penggunaan smartphone di semua kalangan masyarakat. Smartphone menggantikan fungsi jam, kalkulator, alat perekam, hingga stopwatch. Oke, bagus ya Samira ya. Kelompok yang lain, adakah yang bisa menanggapi objek yang sudah dipilih oleh kelompoknya Samira? Suci. Iya, silakan Suci. Iya. Menurut saya, objek yang dipilih kelompok 2 cukup bagus. Hanya saja objek atau topik satu ini mungkin ketika dijadikan sebuah teks tanggapan utuh perlu diperkuat dengan penjelasan beberapa lagu Meli tersebut dipilih untuk ditanggapi. Nah, bagus sekali semuanya sudah bisa memilih objek yang menarik untuk dibahas, untuk dijadikan topik tanggapan. Nah, rata-rata tadi mengambil sesuatu yang sudah sangat dekat dengan lingkungan kita ya. Bagus sekali, karena itu menentukan kesanggupan kita. Tadi seperti yang Ibu sampaikan bahwa banyak sekali objek yang bisa kita ambil, tetapi ketika kita tidak sanggup, nantinya justru tanggapannya akan kurang utuh, kurang baik juga. Jadi kita harus sanggup, harus tahu tentang seluk-beluk dari objek yang akan kita tanggapi. Alhamdulillah kegiatan pembelajarannya itu sudah berakhir ya. Kalian tadi sudah berdiskusi, kalian juga sudah menyampaikan hasil diskusinya. Untuk selanjutnya, marilah kita sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita sama-sama simpulkan apa yang sudah kita pelajari pada pembelajaran kita hari ini. Silakan, adakah yang ingin menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Selfie, Bu. Boleh, selfie. Langkah pembelajaran hari ini tentang langkah menulis teks tanggapan. 1. Menentukan objek, ide, dan topik. 2. Mengumpulkan data. 3. Membuat kerangka, mengembangkan kerangka, dan menjunting. Oke, bagus ya, selfie. Yang lain bagaimana? Mia, Bu. Silakan, Mia. Kiat menentukan ide atau topik tanggapan. 1. Mencari topik dengan cara aktif, membaca, dan gaul. 2. Menentukan topik dengan melihat aspek aktual, signifikan, orisinal, dan kesanggupan. Baik, bagus sekali Mia ya. Nah, itu tadi yang sudah disimpulkan oleh Selvi dan Mia adalah simpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang langkah menulis teks tanggapan dan kiat menentukan ide atau topik yang akan kita tanggapi. Kita sudah berada pada penghujung pertemuan kita hari ini, tetapi sebelumnya seperti biasa silakan kerjakan dulu post test yang sudah Ibu share linknya pada WhatsApp group ya. Kita masih menggunakan Peer Deck. Nah ini beberapa sudah menjawab. Rata-rata jawabannya oke ya, ini bagus, semuanya sudah bisa menentukan langkah dalam kegiatan menulis. Kemudian di sini juga sudah ada tentang topik yang menarik menurut kalian untuk dibahas. Tadi sesuai dengan jawabannya masing-masing ya. Sudah mengurutkan juga, bagus ini Alzena, sudah bisa, Suci juga sudah, Desira, semuanya ini rata-rata jawabannya sudah bagus. Baik, alhamdulillah anak-anak pembelajaran hari ini sudah selesai. Nanti silakan kalian kirimkan hasil pekerjaannya tadi yang sudah didiskusikan ya melalui WhatsApp group. Jadi kita akhiri saja pertemuan kita siang hari ini. Tetapi sebelumnya kita membaca doa dulu ya sebelum kita tutup pertemuan kita siang hari ini. Ibu minta tolong Desira untuk kembali memandu teman-temannya berdoa. Setelah pembelajaran, sebaiknya kita berdoa kembali. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Desira sudah memandu teman-temannya untuk berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Minggu depan kita akan mengembangkan kerangka yang tadi sudah kalian buat menjadi sebuah teks tanggapan yang utuh. Terima kasih sudah berkonsentrasi mengikuti pembelajaran Ibu. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bagus Bu. Nggih.